Kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafaddala wa akram wa an'ama bijudihi wa fadlihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz. Salah satunya adalah Ustaz Abdullah Yasin hafizahullah wa ra'ah, dan tadi yang telah menyampaikan daripada tausiahnya dan juga sambutannya Ustaz Ahmad Zainuri hafizahullah wa ra'ah, segenap daripada Ketua Majlis Ta'lim Al-Ikhlas Ustaz Suwardo hafizahullah wa ra'ah, Ketua DKM Musalla Al-Kautsar Al-Ustaz A'adayat hafizahullah wa ra'ah, dan juga Ketua DKM Masjid Raya Al-Muhajirin Ya Agus Saiful hafizahullah wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sahatin wa afiyah, dan juga segenap para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita digolongkan oleh Allah sebagai umat Sayyiduna Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, kita digolongkan oleh Allah setelah kita memeluk Islam dan mengetahui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digolongkan oleh Allah sebagai umat Sayyidina Muhammad. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita memiliki kabar gembira yang luar biasa ketika Allah pilih Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya rasul, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah, sebaik-baiknya manusia yang dipilih oleh Allah. Maka kita semua digolongkan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Tidaklah kita menjadi sebaik-baiknya umat kecuali karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kita punya apa? Umur paling pendek, ibadah pas-pasan,
Kemampuan daripada hal-hal yang lainnya nggak kelihatan. Umat-umat terdahulu usia mereka bisa ratusan tahun, kita hanya antara 60-70, sedikit yang lewat. Kebanyakan di bawah itu, tetapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang istimewa yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan dengan usia yang singkat kita bisa melampaui amalan-amalan mereka yang usianya panjang. Ini berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Keberuntungan kita ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita bisa kumpul, kita bisa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Setiap kali kita hadir sholat, wudu, berguguran dosa-dosa kita. Setiap kali melangkah menuju masjid, langkah menuju masjid emang ibadah apa? Gak berat, bukan sesuatu yang sulit. Melangkahkan kan, satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus daripada kesalahan dan khati'ah. Subhanallah. Setiap kali kita berwudu, berguguran dosa-dosa kita. Setiap kali kita melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di awal waktunya, apalagi dengan mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Setiap waktu, 5 waktu sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya ada pemberian, di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada karunia. Ini sholat 5 waktu rutinan kita. Belum lagi yang sholat duha, belum lagi yang sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, belum lagi yang melaksanakan hal-hal kebaikan yang lainnya. Apalagi bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dinanti-nanti. Sampai ada suatu riwayat diucapkan, kalau seandainya lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanah kullaha Ramadan. Kalau seandainya umatku mengetahui apa yang mereka peroleh di bulan Ramadan dan apa yang diberikan Allah di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap menjadikan setahun penuh semuanya Ramadan, karena keutamaan yang luar biasa. Tetapi beginilah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ada musim-musimnya, ada waktu-waktunya, biar kita tak bosan, biar kita punya variasi di dalam beribadah. Ada musim diperbanyak salawat kepada Rasul, ada musim lagi untuk kita memperbanyak tilawah dan puasa di dalamnya. Ada musim haji di mana orang-orang melaksanakan haji. Ada perubahan-perubahan waktu. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ladang untuk kita menanam, ladang untuk kita bertambah amal, ladang untuk kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah melewati nisfu Sya'ban, sudah bau-bau Ramadan sudah tercium. Setiap orang muslim disebutkan dalam hadis bahwa sudah dicatat pahalanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena memiliki persiapan, niat sudah ada. Maka itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, daripada cara para ulama kita, cara para guru-guru kita membuat acara-acara event yang disebut dengan sambutan bulan Ramadan. Kenapa maksudnya? Untuk mengingatkan, untuk memberitahukan, untuk kita memiliki persiapan yang lebih maksimal lagi. Kalau dibuat biasa-biasa saja, coba majelisnya biasa saja, rutinan, nggak ada acara sesuatu, nggak dibikin sesuatu kayak event atau apa, ya kita biasa-biasa aja. Datang Ramadan, udah Ramadan, besok puasa aja, puasa. Tarawih ya udah tarawih, gitu aja. Nggak ada sesuatu yang menggerakkan. Karena itu para ulama kita, ayo kita kumpul, ayo buat acara. Kenapa? Kita ingin lebih mengingat daripada bulan Ramadan. Para mubaligh dipanggil, para penceramah dipanggil. Tujuannya untuk bertambah niat-niat baik kita di bulan Ramadan, karena dengan persiapan yang matang biasanya kita bisa lebih sempurna di dalam beribadah di dalam bulan tersebut. Dan ini yang diminta oleh Rasul SAW. Dan ini bukan hal-hal yang dibuat-buat. Ini Rasulullah sudah mencontohkan. Karena ada di dalam riwayat
Ya, dalam riwayat yang sahih insyaallah, riwayatnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwa Rasulullah berkhutbah sebelum datang bulan Ramadan. Di akhir hari daripada bulan Sya'ban tanggal 29 Rasulullah berkhutbah. Ayuhan nas, wahai orang-orang, adallukum syahrun karimun mubarak. Wahai orang-orang, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang mulia, yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada malam istimewa. Di dalam malam tersebut amalan kita menjadi lebih baik, bukan setara, tetapi lebih baik. Lebih baik ini berapa? Allah lebih tahu. Jadi nggak usah dihitung. Oh, bulan malam Lailatul Qadar alfi syahr, 1000 bulan berarti sekian tahun, 80 sekian tahun misalnya. Nggak usah dihitung begitu, karena Allah nggak bilang ka alfi syahr, tetapi bilangnya khairun min alfi syahr. Khair, lebih. Ini lebihnya berapa? Allah yang Maha Tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa nggak bilang aja sekian? Biar Allah kasih, kalau bahasa sekarang, door prize, sesuatu yang tidak sangka-sangka. Kau beramal di bulan tersebut, engkau memaksimalkan mendapatkan Lailatul Qadar, lihat segini amal. Nanti kita tercengang, ya Allah, amalan apa? Yang amalan ini yang biasanya dicakup dengan 100 tahun, 200 tahun, kok bisa dengan saya dapat ini berkali-kali? Ini Lailatul Qadar. Bukankah lebih dari 1000 bulan? Ya, khairun min alfi syahr. Engkau lihat, inilah yang saya sebut khairun min alfi syahr. Lebih hebat, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang sanggup di kita 1000 bulan beribadah? Kuat 1000 bulan beribadah? Full? 8, umur kita berapa? Dalam 24 jam yang ibadah full itu mana kita coba? Pernah gak kita pikirkan dalam diri kita, saya 24 jam bangun jam sekian, sholat subuh ya, itu kewajiban yang sudah tahu kita. Terus habis itu ada ibadah yang kita anggap ini kita kontak batin dengan Allah, benar-benar hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira berapa menit dalam 24 jam? 1 jam? 1 jam? Ada? Kita sendiri ragu, 1 jam kayaknya gak ada. Sholat aja 5 menit itu juga gak khusyuk. Allahu Akbar, pikirannya kantor lah, pikirannya kerjaan lah, pikirannya anak lah, pikirannya rumah lah, pikirannya mau masak lah. Ibu-ibu mau masak, bapak-bapak mau ke kantor, mau ke rumah, mau kerja, mau apa, ini ada urusan. Subuh Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ternyata dunia yang lebih besar. Ini kita, amalan kita begitu tuh kebanyakan. Belum sampai kepada level hati selalu bersama Allah. Ibadah, benar-benar ibadah untuk Allah. Ini masih kategori yang sulit buat kita. Kita sedang berusaha untuk mencapai hal tersebut, dan harus kita jadikan itu sebagai target kita. Ibadah untuk Allah. Perhatikan ini ucapan, ibadah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ini adalah haknya Allah. Ini adalah bukti kita menghamba kepada Allah. Allah sudah kasih banyak. Allah sudah kasih semuanya. Dari kecil sampai kita besar, nikmatnya tercurah begitu. Saking banyaknya nikmat, kita gak tahu mana nikmat dari Allah, mana yang bukan. Kalau nambah duit baru bilang alhamdulillah. Kalau duitnya biasa aja, gak syukur. Itu sehat dari mana? Itu masih berdetak jantungmu dari mana? Masih bisa melek dari mana? Masih bisa kunyah dari mana? Perutmu masih mengelola makanan dari mana? Jantungmu masih berjalan dari mana? Peredaran darahmu yang ada dari mana? Ini semua baik. Nggak ada alhamdulillahnya, biasa aja. Pas nambah rezeki, pas nambah sesuatu, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Bagus kita bersyukur kepada Allah atas tambahan. Tapi yang rutin setiap hari, emang itu udah jatah kita emang? Apa hak kita udah? Kita udah beli sama Allah, ya Allah, saya hidup 30 tahun, 10 tahun, 70 tahun, nih jantung, darah semua harus dijaga terus ya Allah ya. Udah haknya kita ya. Emang begitu? Dari mana? Gak ada hak. Dikasih cuma-cuma dari Allah. Kalau seandainya Allah jadikan oksigen
Yang ada di kita menipis. Gak bisa punya oksigen, rumah kalian kalau mau masuk sumpit semuanya, harus beli oksigen. Kira-kira berapa? Berapa yang harus dibayar untuk kita punya oksigen? Kita dapatin cuma-cuma, gak pakai bayar, gak pakai begini, gak pakai menghirup dengan tenang, gak ada rasa apa-apa. Nikmat dari Allah luar biasa, gak disyukuri. Udah gitu mau beribadah kepada Allah, beribadah ngerasa saya udah sholat, saya udah zikir, kok saya begini-gini terus ya? Astagfirullahaladzim. Wahai orang yang ibadah, bener aja ibadah. Wahai orang yang sholat, bener aja sholat. Tahu arti sholat? Sholat artinya hubungan dengan Allah, bener aja sudah menjalankan hubungan dengan Allah. Kalau seandainya kita berpikir dengan jernih dan mengetahui tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pikir, itu diperintahkan oleh Allah. Ushkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ushkuru ni'matullahi alaikum, syukurlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Kalau kita pandai di dalam meneliti nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, maka kita akan tahu bahwa ibadah yang kita lakukan gak pantas, bahkan kita minta pahala dari Allah. Bukannya gak boleh, boleh aja. Tapi ngerasa pantas bahwa saya telah beribadah ya Allah, mana pahalanya? Itu gak pantas sama sekali. Karena belum bersyukur saja atas nikmat yang Allah berikan, belum. Dan tidak akan mampu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Bulan Ramadan pasti datang, yang belum tentu nyampe kitanya. Bulan suci Ramadan pasti datang, selagi belum kiamat pasti datang. Yang belum tentu sampai kitanya. Kita nggak tahu nih besok masih hidup atau enggak, minggu depan masih hidup atau enggak, di bulan Ramadan bisa ketemu atau enggak, Allah a'lam. Tapi kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah panjang umur. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan bertemu Ramadan berkali-kali insya Allah dengan sehat walafiat dalam keadaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah tadi dalam khutbahnya telah mengatakan, fi lailatun khairun min alf syahr. Man tagharraba fihi bi khaslatin min al-nafl kana kaman adda fariidatan fi ghairiha. Siapa orang yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan dapat pahala seperti melakukan fardu di selain bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Memang ada apa sholat fardu atau ibadah yang fardu? Tahu ibadah itu ada dua. Ada fardu, ada fardu artinya wajib. Ibadah wajib itu macam-macam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada birrul walidain, silaturahmi, taat kepada suami bagi istri, menafkahi istri bagi suami. Wajib kan? Ibadah kan? Kewajiban dari Allah, berarti ibadah wajib dari Allah. Dan jenis-jenis ibadah yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah, ini semua biar kita tahu ada versi wajib dan ada versi sunnahnya. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat sunnah apa? Sedekah. Ya, kita tak ada wajib zakat nih. Zakatul mal nggak ada, biasa aja. Artinya hartanya sudah dikeluarkan atau memang nggak punya, nggak sampai nisab misalnya. Zakat tijaro, kita nggak punya tijaro, sudah hartanya pas-pasan misalnya. Tapi dia sedekah, ini apa? Sunnah, nggak wajib, sebab pahala sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada haji, ada umroh, ada haji kedua, ketiga, sunnah termasuknya. Setelah dia melaksanakan yang pertama, ada kebaikan-kebaikan yang lainnya, ada fardu dan ada sunnah. Biar kita tahu bahwa ibadah yang fardu pahalanya berkali lipat lebih afdal dibandingkan yang sunnah. Jadi jangan sekali-kali meremehkan yang fardu. Tidak ada suatu amalan yang paling dicinta oleh Allah, paling disuka oleh Allah seperti seorang hamba melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Makanya aneh kalau ada orang dia sholat zuhurnya misalnya,
asal-asalan, tapi memperbanyak sholat sunnah, dan sholat sunnahnya mau dianggap, dia menganggapnya ini lebih berharga. Salah. Sholat fardunya itu lebih berharga dibandingkan sholat sunnah. Sholat sunnah ini tambahan. Kalau sholat fardu utama. Makanya tidak ada dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadits qudsi, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu alaihi." Tidak ada suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih saya cintai, lebih saya suka, seperti dia melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah dikerjakan, itu dicinta oleh Allah, disukai oleh Allah. Betul, untuk menggapai sesuatu yang lebih, maka dia bertambah dengan amal yang sunnah. Berarti dengan ini, ibadah yang wajib lebih utama, lebih mulia dibandingkan ibadah yang sunnah. Nah, hebatnya di bulan Ramadan, level ibadah yang sunnah berubah menjadi seperti yang wajib di selain bulan Ramadan. Masya Allah. Berarti yang wajib gimana? Wajib apa? Semuanya berkali lipat. Dalam riwayat sab'ina dha'fan, 70 kali lipat. Jadi kita sholat zuhur di bulan Sya'ban, nanti kita sholat zuhur juga di bulan Ramadan. Itu yang di bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat dibandingkan yang di bulan Sya'ban. Subhanallah. Terdatang deh orang-orang yang aneh. Yaudah kalau gitu sudah Sya'ban gak usah sholat, nanti aja Ramadan 70 udah lebih. Otak-otakan ini orang, otaknya mencong ini. Gimana ceritanya? Bukan begitu. Ini dapat nilai tambahan, bukan berarti ditinggalkan, bukan berarti diperbandingkan terus yang ini ini aja dah, bukan begitu. Tetapi kita melihatnya dari sisi pemberian dari Allah yang luas, pemberian dari Allah yang luar biasa. Perbanyak amal. Makanya jangan sayang kalau ada waktu kita nggak ngelewatin dengan ibadah di bulan Ramadan, apalagi sayang. Lagi waktunya bonus malah dikurang-kurangin. Kenapa? Bukannya ditambah, bukannya dilebihi, malah terus gini aja, dikurangi aja. Salah satu ibadah yang utama, para ulama dari dulu, dari zaman sahabat sampai sekarang, menganjurkannya dan menganggapnya adalah makna daripada qiyam di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan." Dalam riwayat yang lain, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang qoma? Arti qoma ini apa? Berdiri. Maksudnya mengisi malamnya dengan ibadah. Itu qoma. Apa arti qoma di sini? Mengambil qiyam di bulan Ramadan. Apakah harus bangun tengah malam untuk mendapatkan fadilah bangun yang disebut oleh Rasul? Kata para ulama, ai bi fi'li sholatit tarawih. Dengan melaksanakan sholat tarawih, maka orang tersebut sudah tergolong orang yang qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman. Kenapa itu sholat? Karena saya beriman kepada Allah, tahu bahwa ini adalah waktunya saya mendekatkan diri kepada Allah, iman. Wa ihtisaban, cari pahala dari Allah, bukan cari pujian orang, bukan cari nama, bukan cari biar orang-orang bilang nih fulan rajin sholatnya, nih fulan semangat ibadahnya. Enggak, tidak terpengaruh dengan pujian orang dan tidak mengharap pujian orang, tidak terpengaruh dengan ejekan orang dan tidak peduli dengan ejekan orang, karena tujuannya adalah Allah Rabbul Alamin yang mengetahui isi hatinya, yang mengetahui amalan-amalannya. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya, bersih lagi, luar biasa. Bulan Ramadan bulannya tarawih, disebutnya syahrul tarawih. Bulannya kita sholat tarawih di Masjid Al-Muhajirin. Ini sholatnya berapa rakaat? Mana dekatnya? Berapa rakaat? 11. Belum naik ke 20. Dikurangin aja bebe, 11 aja katanya, sunnahnya begitu. Biar sebagai panduan ilmu, silakan. Saya nggak pernah marah atau menganggap salah orang yang sholatnya 11 rakaat. Boleh. Kenapa? Karena sholat tarawih hukumnya sunnah. Itu mau sholat 2 rakaat boleh? Mau sholat yang 4?
Mau sholatnya 10, sholat sunnah. Mau sholat 8, tapi biar tahu sebenarnya mana sih yang lebih sunnah. Kan kita dengar ya, banyak orang bilang enggak, yang lebih sunnah yang 8. Enggak, biar tahu ilmunya. Ya, biar tahu. Nanti besok mau diamalin tetap 11, ya kan saya nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi biar tahu ilmunya. Ini biar kita jangan sampai ngerasa bener, ngerasa yang terbaik ternyata kurang. Kan saya. Tapi kalau udah tahu iya yang terbaik sekian, tahu, tapi saya mau segini, boleh? Silahkan. Itu kan suka-suka kita, ibadah sunnah kok. Ya, biar kita tahu. Apakah sholat tarawih 8 atau 20? Kita biasanya gitu, ributnya 8, 20, ujung-ujungnya Yunus 11 aja, ujung-ujungnya nggak sholat tarawih. Banyak orang yang ributnya doang ikut, sholatnya enggak. Yang rajin sholat tuh, saya yakin itu yang rajin sholat, yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir, yang nggak mudik misalnya, dia ada. Itu sampai, kalau diajak 20 mau, sampai 20 rakaat mau. Yang ribut maunya 11, sholat sebentaran, habis itu di rumah lah atau nggak sholat sama sekali. Banyak yang begitu, karena memang kadang-kadang dasarnya adalah malas, bukan dasarnya ilmu. Saya mau kasih sedikit penjabaran, dan setelah ini kalian coba renungi hal tersebut. Mau pilih 20 silakan, mau pilih 11 silakan, mau nggak sholat tarawih juga nggak dosa. Tapi jangan sampai begitu, masjid nggak sholat tarawih, mau lipat, apaan gitu? Ya, memang corona kan udah selesai, alhamdulillah, sudah diizinkan, sudah dibolehkan. Nah ya bismillah. Jangan kita udah corona alasan kebiasaan di rumah, sudah mager, malas gerak, sudah enakan di rumah. Mending di rumah ibadah, nonton di rumah apa ya? Pegang HP, chattingan, scroll sampai sejam, capek-capek. Sampai ada apa tuh? Di HP ada kayak apa? Cincinnya ya? Buat apa itu? Biar gak capek, saking lamanya megang. Quran nggak ada scrollnya, nggak ada dipegang Quran. Quran taruh doang, pajangan. Sekali megang baru Bismillah, aduh capek ya. Soalnya foto, HP aja, nggak apa-apa. Kirain Quran, sebentar. Sholat tarawih. Dari semenjak dicetuskan sholat tarawih yang berjamaah, kan kita tahu sejarahnya ya, sholat tarawih di zaman Nabi Rasulullah nggak ngajak. Pertama, nggak ngajak. Pernah Rasulullah sholat di masjid, sholat. Entah berapa rakaatnya, nggak ada yang tahu. Artinya nggak disebutkan dalam riwayat. Sahabat ikut kumpul, dia Rasulullah sholat di masjid, ikut nimbrung sholat. Rasulullah nggak bilang jangan. Rasulullah nggak bilang ayo hadir. Nggak, biarkan aja, silahkan. Wah, toh orang dua orang ramai masjidnya, penuh. Hari kedua, kalau kita kan senang ya. Kalau Rasul agak khawatir, bukan karena Rasulullah nggak suka kebaikan untuk kita. Ini masalahnya ini Rasulullah, bukan kita, beda. Kenapa? Kata Rasul, kalau seandainya mereka istiqomah rutin bersama saya, menjadi suatu kebiasaan yang sudah ini, bisa-bisa kata Allah, udah wajib aja kalian sholat tarawih. Repot kalau udah wajib. Udah sunnah, alhamdulillah masih sunnah gitu. Ribut-ribut sunnah doang kan? Bukan ribut sih, maksudnya cuma debatnya di dalam masalah sunnah. Jadi kalau udah wajib repot. Rasulullah hari keberapa tak keluar. Sahabat penuh di masjid sampai pada ham. Rasulullah kita ada di sini loh, berkumpul. Oh, yang ini tilawah, yang ini baca, ini pokoknya nungguin Rasul. Sampai subuh Rasulullah tak keluar. Mereka pulang, akhirnya berarti nggak ada. Rasulullah keluar. Sholat subuh Rasulullah tengok setelah sholat. Rasulullah bilang, saya telah tahu perkumpulan kalian semalam. Saya tahu. Sengaja saya tidak keluar. Kenapa? Saya khawatir akan diwajibkan kepada kalian. Makanya Rasul, saya nggak mau ngajak sesuatu nantinya kalian malah diwajibkan, terbebani. Nggak, biarlah itu ibadah yang sifatnya sunnah nafi. Setelah wafat Rasul, datang zaman Sayyidina Abu Bakar, masih sholat tarawih masing-masing. Yang mau sholat berjamaah nggak ada yang protes. Yang mau sholat sendiri nggak diprotes. Yang nggak sholat terserah. Sholat tarawih. Zamannya Abu Bakar begitu, sama seperti zaman Nabi. Zaman Sayyidina Umar, orang-orang rajin ibadah. Lihat masjid ramai orang, tapi yang ini sholat berdua, yang ini sholat bertiga, yang ini sholat berjamaah, ini sholat sendiri.
Ini kok begini ya? Enaknya gimana ya? Kumpul Sayyidina Umar dengan para sahabat. Enaknya gimana nih masjid? Apakah kita gabungin aja atau biar begitu aja? Mereka mencetuskan, kita gabungin aja. Saya juga pengen begitu. Kita gabungkan saja yuk, sholatnya dengan satu imam. Jadi mereka punya target, punya tujuan dan jelas. Ya sudah, ditunjuklah fulan bin fulan jadi imam. Berapa sholatnya? Sahabatnya jadi sholat 20 rakaat. Kira-kira Sayyidina Umar itu garuk-garuk, udah pokoknya 20. Apa pasti ada landasan dasarnya? Oh, semua dulu semua kayaknya 20 deh, 20 habis 20 sepakat mereka bikin 20. Siapa yang mencetus di sini? Sayyidina Umar. Dengan musyawarah siapa? Para sahabat. Yang ikut sholat siapa? Para sahabat. Kira-kira apakah salah ketika Sayyidina Umar melakukan itu? Dan semuanya diam, semuanya setuju. Bahkan para sahabat mengatakan, Nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya Umar bin Khattab bercahaya, bergemilang sebagaimana dia membuat bercahaya masjid kita dengan ibadah sholat tarawih. Mereka tahu. Dan beliau ketika melihat mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baiknya bid'ah yang bagus. Itu kumpulin dengan kebaikan. Ya, perkumpulan dengan kebaikan. Boleh jelas. Para sahabat melakukan 20. Sampai kapan nih 20? Sampai sekarang. Sampai sekarang di Mekah, di Madinah sholatnya berapa rakaat? Enggak 8 aja. Enggak 11 aja kayak di sini. Kenapa ya masjid Madinah 20, Mekah 20, kita malah 11? Oh, itu ada dasar hadisnya, Beb. Tunggu. Habib jangan kayak gitu dulu. Kan ada hadisnya. Kita sekarang ingin memahami hadis ini biar kita sepakat. Pertama kita tahu dulu sejarahnya, sudah? Baik. Kita tahu ada mazhab 4 enggak? Ada apa aja? Syafi'i, ya, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, 4-4-nya sepakat sholat tarawih 20 rakaat. Udah? Sunnah, nggak bilang wajib enggak. Tapi sepakat bahwa sunnahnya 24 malam. Adapun yang mengatakan 8 rakaat, kita akan sebutkan. Mereka berpacu dengan hadis sahih dalam Sahih Bukhari dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Maka Rasulullah yazidu min ihda atau kama qala min ihda asyara rak'ah fi Ramadan atau fi ghairihi." Atau maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min ihda asyara rak'ah. Lafaz hadis jelas, hadisnya sahih. Apa lafaznya? Rasulullah di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Siapa bicara? Menurut pendapat beliau yang dia lihat, karena orang rumah, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Betul, 11 rakaat. Kok bisa? Nih, kalau orang pintar itu pasti gini mikirnya. Kok bisa Sayyidah Aisyah bilang 11, tapi sahabat ngajarin 20? Itu harusnya yang pintar begitu mikirnya. Kok bisa? Mereka apakah bertentangan? Enggak, kamu salah. Enggak, kamu yang salah. Gitu kayak kita sekarang? Atau ada sesuatu di situ? Harus ada sesuatu dong. Gak mungkin Sayyidah Aisyah berbicara sedangkan amalannya lain. Ini orang ngomong sendiri gitu. Nggak ada panutan, nggak ada apa-apa. Nggak, jadi dia paham. Dari lafaz hadis dulu. Rasulullah tidak pernah menambah dari di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Versi orang-orang yang mengatakan itu tarawih, berarti tarawihnya 8 rakaat, 3 rakaat cakep. Kita ikutin dulu. Kalau di luar bulan Ramadan berarti gimana? Sekarang bulan Ramadan jadi versinya kan 11, 8 dengan 3 lengkap 11. Di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan yang 11 ini apa? Coba jawab. Apa? Witir semua atau tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat. Itu pendapat ibu-ibu. Tuh, ikut mikir gak apa-apa, enak daripada diem doang. Takut salah juga gak apa-apa, saya gak mau nyalain orang. Kata para ulama, ini hadis tentang sholat witir, bahwa maksimal sholat witir 11. Jadi di bulan Ramadan kita sholat witir jangan lebih dari 11. Di luar bulan Ramadan kita sholat
11. Berarti hadis ini membicarakan tarawih atau bukan? Tidak membicarakan tarawih sama sekali. Ini berkata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa ghairu minal ulama. Mereka mengatakan hadis Sayyidah Aisyah ini nggak ada hubungannya dengan tarawih. Kalau dihubungkan dengan tarawih, jadi janggal. Kok janggal? Masa berubah di waktu Ramadan jadi tarawih, di luar Ramadan jadi versi tahajud, atau witir 11. Kok begitu? Siapa yang bilang bahwa ini berubah jadi tarawih? Berarti nggak ada tarawih. Bilang aja sholat adalah 11 rakaat. Paham nggak di situ? Berarti hadisnya sahih betul. Makna 11 rakaat di sini apa? Witir. Makanya witir maksimalnya menurut kebanyakan ulama adalah 11. Ada yang mengatakan 13, ada, karena ada riwayat juga sahih. Tapi kebanyakan ulama mengatakan witir minimal yang paling nggak bagus dijadikan rutinan 1. Minimal yang nggak apa-apa lah kalau rutin seperti itu 3. Tiganya mau digabungin tiga-tiganya seperti sholat maghrib boleh, atau mau dijadikan 2 rakaat kemudian 1 rakaat boleh. Ini witir. Witirnya ada hukumnya. Kalau ngaji fikih, bab sholat witir waktunya kapan, sunnahnya kapan, berapa maksimal? Minimal lengkapnya 3, maksimalnya 11. Maksimalnya 11. Dengan ini paham nggak? Terserah soal 11 atau 20 terserah. Karena mau ikut itu keputusannya ada di DKM dan Insya Allah. Terserah. Tapi di sini, ente mau sholat taraweh, mau sholat witir, terserah. Ya. Pilih sendiri. Boleh nggak kita jadiin nggak apa-apa kayak yang tadi 8 rakaat niat taraweh, kemudian 3 rakaat niat witir? Boleh, nggak ada masalah. Mau 4 rakaat niat taraweh, habis itu 3 witir? Boleh, nggak ada masalah. Karena memang sholat taraweh di dalam 4 mazhab minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. Itu menurut kebanyakan mayoritas ulama. Imam Malik kata beliau nambahin kalau di Madinah 32. Tambah banyak. Menurut mazhab Imam Malik tarawihnya 32. Lu lihat? Jadi di sini ada perbedaan. Gak ada yang bilang tarawihnya dikurangin, malah ditambahin. Ya, versinya malah ditambah. Jadi boleh aja. Kalian kalau sholat tarawih yang 20 biar tenang, maksud saya. Nggak merasa ya Allah saya sholat kok bid'ah ya. Saya sholat saya salah nih. Nah, ngikutin Nabi. Tapi ngikutin sahabat, ingat banget ngikutin sahabat. Terus perdebatan sedikit lah biar kita agak-agak terbuka di dalam agama. Boleh kita mendengarkan dalil-dalil dari yang berpendapat yang lain. Boleh kita terbuka. Tapi kalau kita pikir Sayyidatuna Aisyah tinggal di mana sih? Ada yang tahu nggak rumah Sayyidah Aisyah di mana? Kira-kira berapa kilometer dari Masjid Nabawi? Berapa kilometer? Nempel. Iya kan? Nempel kan? Bahkan itu kuburan Nabi, makamnya Nabi, itu rumahnya. Rumah Sayyidah Aisyah. Jadi rumah Sayyidah Aisyah itu sepetak. Rasulullah wafat di situ. Ya itu Nabi kalau wafat dikubur di tempat dia wafat, digali bawahnya. Udah, itu kuburan Nabi. Di mana? Di rumah Sayyidatuna Aisyah. Tinggal di mana Aisyah? Pindah? Enggak. Masih. Berarti semenjak Sayyidina Umar itu Sayyidah Aisyah masih tinggal di situ enggak? Yang tahu sejarah aja sih, nggak tahu apa tahunya aneh barangkali pindah nggak pindah. Seumur hidup tinggalnya di situ, meninggalnya juga di kota Madinah. Sayyidah Aisyah dikuburnya di Baqi', kuburan yang dekat daripada makam Rasulullah SAW. Kan ada ramai kuburan Baqi'. Sayyidah Aisyah juga dikubur di situ bersama istri-istri Rasul yang lain. Sayyidatuna Aisyah itu tinggal di rumah sebelah masjid, di masjid sebelahnya. Ada orang ramai, ada orang sholat, tahu semua. Kira-kira Sayyidatuna Aisyah dengar gak para sahabat sholat 20 rakaat? Dengar gak? Protes gak? Ada gak riwayat Sayyidah Aisyah marah-marah kepada Umar dan yang lainnya bahwa ini salah? Ada gak kayak orang-orang sekarang nih, ada yang kadang-kadang protes sama orang yang sholat 20? Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan, yang kita pegang hadisnya dari beliau. Beliau sendiri gak pernah komen, gak bilang kalian salah, sholat 20 gak ada, sholat 11 doang. Enggak. Sholat tiap hari lagi sebelah rumahnya dia. Allah Akbar. Tahu sholat tarawih versinya kayak gimana mereka?
Bukan kayak kita 20 rakaat. Mungkin yang 20 rakaat bacanya dari Al-Haqqul Takatsur ke bawah atau Wadduha ke bawah. Mereka nggak kayak gitu. Bacanya Quran panjang lagi, bukan sejuz. Sampai dibilang sholat tarawih. Tarawih itu kalimat dari kalimat ar-rahah. Jadi mereka ada sholat yang ada istirahatnya. Itu arti kata tarawih. Sholat yang ada istirahat. Kenapa? Mereka setelah 2 rakaat sholatnya panjang, mungkin bisa sejam rakaatin atau setengah jam 1 rakaat. Dan lagi setelah 4 rakaat duduk dulu sebentar. Ya, istirahat. Kita capek pegang. Sebentar. Ya, istirahat 5 menit sekitar berapa? Ayo bismillah, sholat lagi. Allahu Akbar, sholat lagi mereka. Panjang lagi sholat. Tuh ya, makanya disebut sholat tarawih. Kelar itu udah tengah malam, pulang ke rumah tengah malam. Udah bentar lagi sahur. Itu versi sholat tarawih. Apa Sayyidah Aisyah ngeliatin orang sholat tarawih panjang-panjangin 20 rakaat? Salah itu, bid'ah. Atau datang versi yang lebih lucu lagi. Mana yang lebih afdal? 20 rakaat tapi cepat-cepat atau 8 rakaat tapi bacanya Quran katanya. Kalau mau bandingin bukan kayak gitu caranya. 20 rakaat baca Quran sejuz sama 8 rakaat baca sejuz. Itu bandinginnya. Masa dibandinginnya cepatnya? Apa urusannya ini? Ini konyol-konyolin orang awam ini caranya nih. Mana yang lebih? Kalian kan kalau 20 ngebut, kita sholat 8 rakaat tapi santai, sholatnya pelan-pelan. Ya kita juga sholat 20 yang santai gitu maksudnya. Nggak harus kita buru-buru juga, nggak ada. Syaratnya 20 rakaat adalah harus cepat. Jadi siapa? Nggak ada, itu orang awam senangnya cepat, nyarinya yang paling cepat. Mana masjid yang paling cepat? Ini atau biasanya kalau versi kita ngundang ya. Jadi imam satu hari ini fulan imam. Ada yang jadi juga. Ustaz, jangan lama-lama. Pesen dari jamaah. Baca suratnya juga yang pendek-pendek aja. Subhanallah, datang dia lagi khusyuk, baca suratnya agak panjang dikit. Cuman Allahu Rabbin amin. Dia berhenti dulu nih. Nggak langsung baca surat. Ujungnya baca qul huwallahu ahad. Pelan. Sebentar begitu, ada berhenti, ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baca pelan. Ustaznya lama nih. DKM jangan undang Ustaz ini. Lama sholatnya. Padahal cuma jeda segitu doang. La ilaha illallah. Ini penyakitnya kita ini. Ini saya pesen, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kita sholat ini sholat sunnah. Jadi kalau mau panjang nggak apa-apa panjang. Ya memang sih sekuat kita nggak boleh harus memaksakan sujud atau apa, nggak usah. Saya mau ceritakan kalau kita pengalaman kita belajar di Tarim, tempatnya Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa. Itu ada rutinan sholat tarawih. Kita bacanya berapa? 2 juz kurang dikit, 20 rakaat. Bacanya berapa? 2 juz kurang dikit, kurang selembar. Kenapa? Karena malam 17 khatam Quran. Kalau 2 juz persis kan 15. Dan 2 juz kurang dikit. Terus dibaca seperti itu sampai malam 17 khatam Al-Quran. Itu rutin seperti itu. Di Tarim ada kegiatan yang cukup unik, yang beda dengan kita. Biasanya kita kalau sholat tarawih paling lambat-lambatnya jam 8. Jam 8 nama waktu itu udah bubar kali jam 8. Iya. Pokoknya Isya Allahu Akbar ya 10 menit kayak biasa. Habis itu sholat tarawih ya kan. Kebanyakan masjid di Indonesia begitu. Tapi ada adat istiadat dan kebiasaan para ulama yang ada di Tarim beda. Mayoritas masjid betul di awal waktu. Maksudnya Isya persiapan 10 menit, 15 menit, setengah jam. Habis itu iqamatus shalah, sholat Isya, kemudian sholat tarawih, kemudian itu doa dan yang lain. Itu banyak begitu. Tapi ada sebagian masjid sampai sekarang sholatnya dibagi-bagi. Jadi ada yang versi sholatnya jam 8 misalnya, jam awal waktu. Ada yang versinya sholat jam 10. Ada masjid pokoknya ini rutin setiap tahun dari dulu sampai sekarang. Jam 10 dia baru mulai sholat tarawih. Baru adzan isyanya, sholat Isya baru sholat tarawih. Boleh nggak sholat Isya jam 10? Boleh, karena sholat Isya itu waktunya dari kapan? Dari awal Isya sampai subuh. Biar nggak, gimana sih takhir sholat? Ini ngaji apaan? Nggak ngerti apa-apaan juga. Ini ulama yang ngerti. Ya boleh, sholat Isya itu panjang waktunya. Bahkan ada yang mengatakan waktu yang terbaik adalah jam 10-an atau jam 12. Ada yang mengatakan.
Walaupun kita versi yang biasa aja deh. Terus kemudian ada lagi yang sholatnya jam 12. Lalu sholat tarawih ini sholat jam 12. Karena apa? Karena banyak dari mereka begadang di waktu Ramadan, nggak tidur. Loh, mereka nggak kerja. Banyak dari mereka stop kerja kalau lagi di bulan Ramadan. Nggak mau kerja dulu. Usaha apa, buka usaha ini, usaha itu dulu. Libur. Di bulan Ramadan saya mau fokus ibadah. Hebat ya. Kalau kita gimana? Enggak, bulan Ramadan ini waktunya jualan kolak. Yuk. Jualan makanan gorengan lumayan ini, omsetnya bisa gede. Di bulan Ramadan orang pada lapar. Pengen makan. La ilaha illallah. Ya, enggak apa-apa dah. Selagi halal, silahkan yang halal, enggak apa-apa. Yang penting jangan nyolong, jangan ambil punya orang, jangan nipu orang. Sholat lagi, ada lagi yang versinya sholat jam 2 malam. Sholat tarawih 20 rakaat. Tidak sedikit ada orang-orang yang rajin ibadahnya. Dia sholat tarawih sampai mengikuti 5 kali sholat tarawih. Jadi di awal waktu sholat tarawih. Terus lagi sholat tarawih. Loh, ini kan sholat tarawih 20 maksimal. Kok bisa tambah? Nah gitu, nggak apa-apa. Kalau nanya begitu ilmiah, makanya ilmu. Itu yang nambah namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Sholat apa aja ibadah, karena sholat itu boleh. Sahabat tuh ada yang 100 rakaat sholatnya, ada. Tabi'in juga ada yang sampai 500 rakaat sholatnya. Itu sholat apa tuh 500 rakaat? Tidak ada contoh dari Nabi. Ini yang ngerjain orang ulama besar loh. Yang bukan ahli bid'ah bukan. Orang salihin, orang dia yang diakui dari sejarah melakukan. Kenapa? Karena memang dibolehkan memperbanyak sholat. Walaupun Nabi sholatnya gitu, tapi kan Nabi contohnya sekian. Ya nggak apa-apa. Nabi bilang, saya contohnya sekian. Kalian mau perbanyak silahkan. Berarti boleh nggak? Boleh. Mau ngikutin seperti Nabi persis? Boleh. Mau ditambah? Ada arahan dari Nabi, memang boleh. Jadi begitu. Kita nggak debat itunya dah. Kita nggak permasalahkan itunya. Dia sholat 20 rakaat pertama, 20 rakaat lagi, 20 rakaat lagi, 5 kali. Jadi berapa rakaat? Setiap malam 100 rakaat. Pernah kebayang nggak sholat 100 rakaat? Ya Habib, ini aja 11 masih dinego, 20 aja masih nego. 11-nya 20 nih, Habib habis ceramah. Kita 11 sama 20 nih. Entah masyarakat pada marah, tapi ini marah nih, ribut lagi. Ya, mau dinego dari 20 mau dinego ke 11, mau dibilangin 100 rakaat gitu. Artinya ini bulan ibadah. Kalaupun Anda sholat 8 atau 10 atau 20 rakaat, kerjakanlah dengan baik. Juga ini anjuran betul, kita mengakui kebanyakan orang atau masjid atau mushola yang sholatnya 20 rakaat terburu-buru, betul. Dan itu kurang baik. Jangan ikutin sama yang viral-viral di handphone. Udah sholatnya tercepat 10 menit selesai 20 rakaat. Sholat itu balap lari. Kalau balap lari silahkan. Ini sholat harusnya ini paling lama sholatnya dibanggain, bukan yang paling cepat malah dia bangga. Kadang ada begitu, tetangga sholat baru bubar, ya ada setengah jam bubar, lama sholatnya. Kan dia malu. Ente ngapain setengah jam yang lalu? Saya ngapain? Itu dia lagi ibadah? Enggak, saya lagi ibadah, lagi sholat. Ini malah dia menertawakan kepada masjid yang lambat. Saya Anda lebih cepat. Cuma kita lagi balapan. Siapa cepat ya dapat. Emang begitu? Bukan, ini malah siapa lebih lama ya lebih dapat, lebih banyak pahalanya. Siapa yang lebih menikmati sholatnya, khusyuknya, maka pahalanya lebih banyak. Setelah sholat jangan buru-buru pulang. Sholat tarawih buru. Kenapa? Jadi nggak punya hajat kepada Allah. Mau baca Quran atau zikir atau baca doa, ada doa kadang-kadang imamnya ada doa, ada kelamaan imam doa. Masya Allah, gak punya hajat apa-apa yang sama Allah, udah gak betah dengan masjid. Jangan sholat tarawih yang tenang. Habis sholat tarawih, i'tikaf, jangan mikirin rumah, jangan gak bakal pergi, rumahnya gak hilang, keluarganya gak pergi kemana-mana, tenang, gak apa-apa. Nah, targetin sampai jam 10 bilangin, saya pulang jam 10, mau ngapain? Mau i'tikaf. Habis sholat, tenang, udah selesai sholat, nyelonjor dikit gak apa-apa, pegel 20 rakaat, baca sejuz mungkin. Kalau gak baca sejuz ya udah duduk, habis itu ambil Quran, baca sedikit, tadarus, baca Quran, tenang, yang anteng, udah betah, udah doa kepada Allah, sudah, sekarang pulang ke rumah.
mau istirahat, mau ngerjain kegiatan-kegiatan yang lainnya silakan. Tapi jangan terburu-buru. Jangan bawanya pengen cepat. Pokoknya yang cepat aja Ustaz. Datang Ustaz, semuanya versi 20 biasanya. Dan Ustaz tapi di sini 11. Nah, mau gimana? Diminta sholat, udah jauh-jauh diundang, datang disuruh 11. Ada gondok juga tuh. Nah, sholatnya maunya 20, kadang-kadang nggak dapat 20 berjamaah. Susah. Walaupun bisa aja saya sholat melengkapi setelah 8 saya terusin biar saya selesai di rumah atau di mana bisa. Tapi kan pengennya berjamaah, pengennya bareng-bareng. Jadi seperti itu. Juga termasuk ada kebiasaan sebagian daripada masjid-masjid para habaib kita, para ulama kita dengan 20 rakaat mereka ada taraddi. Taraddi itu apa? Menyebutkan tentang para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu nafa'ana bi Khalifatu Rasulillah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada begitu. Itu apa sih? Maksudnya biar ingat, maksudnya biar kenal. Dari kecil udah tahu, oh Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab orang mulia, kita taraddi. Oh Sayyidina Utsman orang mulia, Sayyidina Ali orang mulia, biar kenal. Biar kita jauh daripada akidah-akidah yang gak benar, yang mencela sahabat atau mengurangi daripada derajat seorang sahabat. Kita semua mengagungkan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Juga untuk mengetahui jumlah sholat yang sedang kita lakukan. Kadang-kadang kalau 20 bingung juga, ini berapa nih? Berapa nih? 11, udah 16 atau 18 atau udah bingung. Nah itu salah satunya. Ada bacaan begitu bikin orang ingat, oh ini sekian, oh ini sekian. Ini versi 20 aja. Yang 8 sih nggak tahu dah. Yang 8 sih nggak tahu dah. Ya, kalau hasil begitu. Jadi kita sambut bulan Ramadan. Apalagi kalau Lailatul Qadar kita dapatkan dalam keadaan sholat tarawih, ya sholat berjamaah, sholat subuh juga berjamaah, ya kita kerjakan dengan baik. Kalau bisa habis sahur pergi ke masjid, tahajud di masjid, atau di rumah nunggu sholat subuh, nunggu adzan subuh, ya nggak apa-apa juga. Atau hidupkan, ya DKM nih, setiap masjid-masjid hidupkan ada tadarus. Jangan nggak ada, bikin ada. Pokoknya kami punya program tadarus, baca Quran bareng-bareng. Oh saya nggak lancar, ya nggak lancar bikin tempat atau suatu halaqah kajian yang mereka untuk melancarkan. Yang sudah lancar baca Quran. Jangan merasa hebat dengan bacaan kita. Ini kadang-kadang ada orang, kebanyakan orang terlalu pede baca Quran nih, belepotan dari ujung ke ujung, tapi nggak pernah salah. Menurut dia nggak pernah. Dia suruh baca sendiri, biasa baca di rumah, lancar. Menurut dia, bener. Menurut dia, ke masjid, ayo tadarusan yuk. Ya datang dia tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya salah. Ada apa Fathah kasrah kasrah. Ini dia salah. Dibenerin enggak ini. Cara ini. Bener. Kok salah mulu? Soal anak baca di rumah aja nih. Kalau di sini banyak salah. Kira-kira ini bener nih? Kalau di rumah nggak banyak salah, kalau baca bareng ada banyak salah. Berarti apa? Apa yang terjadi di situ? Berarti bacanya salah. Mana ada malaikat mendatang? Bacaan itu salah. Tidak mungkin. Atau anaknya yang nggak ngerti Quran atau istrinya yang nggak ngerti apa-apa baca, dikiranya masya Allah itu tidak. Istrinya kalau ini baca Quran Arab, dibilang masya Allah lagi baca Quran. Nggak tahu, iya kan? Nggak tahu dia nggak ngerti. Tapi ada orang yang membenarkan. Ini jangan begitu, jangan terlalu pede, juga jangan terlalu gengsi. Malu kawan saya nggak bisa baca. Nah, ini malu. Ya berarti nggak malu seumur hidup berarti kayak gini. Nggak mau belajar. Saya panggil Ustaz ke rumah kek. Kalau saya belum lancar nih, baca Quran dari dulu saya malas baca Quran, akhirnya nggak bisa baca Quran. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, sudah terlanjur mau ngomong apa lagi? Panggil Ustaz ke rumah. Kalau nggak berani di masjid, malu-maluin saya baca di masjid. Aku salah-salah. Baca, biar ada ustadznya membimbing, baca sampai dianggap kata ustadz, ini bacaan kamu udah bagus, bisa. Udah. Selesai ngaji sama ustadznya, tinggal dilancarin terus, dibaca terus. Seperti itu. Jangan sampai kita hubungan kita dengan Al-Quran malah tambah jauh. Ya, kalau kita udah nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab, setidaknya kita membaca tilawah Al-Quran karena mendapatkan pahala. Tilawah aja baca terpahala. Kalau ngerti, paham, menghayati, wah lebih utama lagi pasti. Karena banyak daripada orang-orang yang
Kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang Indonesia belajar, berusaha mengerti tentang bahasa Arab sedikit demi sedikit, mengkaji daripada tafsir, sehingga dia membaca Al-Quran bisa merenung, bisa nangis sambil baca Al-Quran. Tahu artinya ini teguran dari Allah, ini perintah Allah untuk kita taubat, perintah Allah. Ini Allah ceritakan tentang hari kiamat, ini cerita tentang hari perkumpulan nanti di hari kiamat. Dia mengingat hal tersebut, bisa menghayatinya, menikmati bacaannya. Itu harusnya setiap orang muslim begitu. Tapi kalau kita nggak bisa nih, versi kayak gitu udah terlanjur, kita nggak ngerti bahasa Arabnya, setidaknya tilawah itu artinya baca aja, baca, ngerti atau tidak mengerti, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya panjang sekali, banyak sekali yang ingin kita sampaikan mengenai persiapan bulan Ramadan, tapi apa yang kita sampaikan insya Allah sudah cukup bagi kita menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah persiapan kita untuk memperoleh daripada bulan suci Ramadan. Satu lagi, malam pertama di bulan Ramadan. Tahu malam pertama kapan? Yang waktu ada sholat tarawihnya. Kita belum puasa kan? Besoknya mau puasa, malam itu udah masuk bulan Ramadan. Jadi versi Hijriah, versi daripada Islam, hari itu dimulai dengan malam, bukan dimulai dari jam 12 seperti yang kita pakai di dalam jam kita. Enggak. Hari dimulai dari mana? Dari maghrib, dari jam 6. Namanya sa'hurubi. Dari itu mulai pergantian hari baru. Nah, di situ ada pahala, ada keutamaan. Yaitu apa? Di malam pertama di bulan Ramadan, Allah memandang kepada hamba-hamba. Maksudnya memandang gimana? Memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Siapa orang? Ini kata Rasulullah SAW. Man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Maka Allah tidak akan menyiksanya sama sekali. Kalau dapat pandangan Allah, jadi pandangannya lagi Allah kasih pandangan untuk orang-orang yang ada. Bagi siapa? Orang lagi i'tikaf, orang lagi doa, orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya yang khusus. Bagi orang yang mendapatkan pandangan dari Allah, maka janji dari Nabi Muhammad tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia akan mendapatkan husnul khotimah, meninggal dengan keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan daripada kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh daripada dosa-dosa kita, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang Allah lebih tahu daripada apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang baik di dalam menyambut bulan Ramadan, dan orang-orang yang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya daripada beribadah di bulan Ramadan, memanfaatkan puasa dengan baik, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, menjaga mata dari pandangan yang haram, menjaga lisan daripada hal-hal yang berdusta dan ghibah dan yang lainnya, menjaga daripada farji kita, kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah jaga puasa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang paling maksimal, dalam keadaan pahala berlipat ganda, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan kami semua di bulan Ramadan, dan jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu di bulan Ramadan, dan jadikan bulan Ramadan yang akan datang ini adalah sebaik-baiknya bulan Ramadan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikan keberkahan dalam masjid ini, Masjid Al-Muhajirin, dan juga segenap daripada majlis-majlis yang lainnya, dan masjid-masjid yang mushola yang lainnya. Allah berikan keberkahan yang luas kepada mereka semua. Setiap yang sholat dikabulkan sholatnya oleh Allah, setiap yang bersedekah dikabulkan sedekahnya oleh Allah, setiap orang yang berandil di dalam kebaikan di dalamnya, Allah tuliskan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.